kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita. Kita bawa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap naungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tiada duanya Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan inilah ucapan syukur kami, biarlah kami mau membawa pujian kami. Haleluya Yesus. Segala
perjalanan hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami, sungguh semuanya hanya karena kekuatan dari Engkau Tuhan. Hanya kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup
Yesus, Yesus yang termulia, ku tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat menaruh pengharapan kepada Engkau. Dan biarlah selama hidup kami mau katakan selamanya Engkau Yesus, selamanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Cinta Kau selamanya, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus Tuhan, ini kami katakan selamanya Kau Tuhan. Yes Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus
Menjadi satu sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi saya dipercaya untuk melayani Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di tempat ini, baik ibadah yang pagi, yang siang, dan yang sore hari ini. Ada sesuatu yang luar biasa setiap kali saya datang ada tempat ini. Salah satu hal yang saya belajar dari rekan-rekan PAW yang sungguh memberkati ibadah yang saya nikmati baik ke-1, ke-2, dan ke-3. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh rekan-rekan yang melayani pujian penyembahan. Beri tepuk tangan untuk mereka yang Tuhan anugerahkan untuk melayani kita. Dan saya belajar satu hal karena biasanya saya kalau ibadah atau pelayanan di gereja-gereja lain, ya 3 atau 4 kali itu timnya sama gitu ya. Yang lebih lagi lagunya sama gitu ya. Saya khotbah lain-lain. Jadi agak jomplang bagi saya. Tapi ya oke lah, saya menikmati setiap ibadah di gereja-gereja di mana saya dipercaya untuk melayani. Tapi di gereja ini saya tanya kepada WL yang pertama, melayani yang kedua, oh enggak, ganti tim gitu. Oh luar biasa gitu ya. Yang jadi kesulitan di tempat saya itu adalah soal preparingnya, latihannya. Tapi tadi pagi saya menemukan satu hal yang semoga bisa diterapkan dalam PAW kita sehingga itu yang selama ini mengganggu dan jadi ganjalan preparingnya, persiapannya. Dan seringkali menimbulkan konflik gesekan satu dengan lain. Tapi bersyukur PAW yang di tempat ini sungguh luar biasa. Sekali lagi yang diberkati, beri tepuk tangan untuk Tuhan, untuk rekan-rekan kita yang luar biasa ini. Mari saya tidak memperpanjang kata, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak semua jemaat yang dikasih Tuhan memperhatikan PPT yang saya persipkan pada kitab Mazmur. Pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena tidak panjang sekalipun 4 ayat, saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan membaca bersama dengan saya yang di bawah, yang di balkon. Yang siap membaca dengan saya katakan amin. Oke, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. 16 lebih keras untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, acap kali Alkitab itu memberikan gambaran tentang kehidupan orang percaya atau gereja. Kali lain Tuhan bicara atau Alkitab katakan gereja seperti tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya. Kali lain Alkitab mengajar pada surat Petrus kita adalah bait Allah. Seperti dia adalah batu penjuru, kita adalah batu-batu yang ditempatkan untuk pembangunan rumah itu. Tapi kali ini Mazmur memberikan gambaran bahwa orang benar, saudara dan saya, gereja itu seperti tanaman. Dan itu yang tadi kita baca, orang benar itu akan bertunas. Ada kata di situ, lalu ada kata tumbuh, lalu ada kata ditanam, dan ada kata yang dikatakan itu yang diharapkan berbuah. Ayat 15 tadi ada kalimat menjadi tetap segar dan bugar. Saya setuju dengan terjemahan baru 2. Karena terjemahan baru 1 itu katakan bertambah gemuk dan segar. Gitu. Ya beberapa orang agak mengertikan dai, masa tambah gemuk dan segar. Gitu. Sehingga ada yang protes itu. Tapi beberapa dijadikan sebuah reason. Ketika ketemu teman-temannya, kan orang Indonesia itu suka kadang-kadang body shaming dengan teman-temannya. Ben ketemu awakmu tambah suwe, enggak tambah kuru, tambah lemuk. Gitu. Lalu sesuai dengan Alkitab kan? Mazmur 92 ayat 15 bertambah gemuk dan segar gitu. Tapi ini kata-kata yang kira-kira terjemahan baru 2 tepat lah. Bertambah segar dan bugar. Lalu yang diharapkan oleh Tuhan bahwa kita bertumbuh, ya awali dari bertunas. Lalu berbuah-buah itu bukan sesaat, bukan ada kalanya, bukan musim-musim tertentu. Tapi Alkitab seringkali gambarkan kita seperti pohon yang terus berbuah-buah. Sampai masa tua atau lebih tepatnya sampai akhir
umur hidup kita. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh, bahkan berbuah sepanjang masa. Ya kalau itu digambarkan dalam hidup kita berarti sampai menutup mata, sampai usia lanjut dan tua. Dan kalau bicara usia lanjut dan tua, saya tergelitik dengan teman saya yang pernah sampaikan informasi kepada saya ketika dia baca sebuah survei, dan itu survei tentang orang Kristen di Amerika. Semoga tidak di Indonesia, semoga tidak di Kudus gitu. Karena katanya orang semakin tua, para lansia, bahasa kita. Beberapa menyebut usia emas. Di gereja saya pernah pakai glamur gitu ya. Apa glamur itu? Golongan lanjut umur. Ngeledek air. Katanya orang semakin tua dan menjadi tua, itu artinya kan Kristennya sudah panjang dan lama. Sudah bercucu-cucu, beberapa sudah bercicit. Ternyata menjadi sebuah keprihatinan di Amerika, kata teman saya. Itu rohaninya bukan semakin dewasa tumbuh hebat kuat. Enggak. Ternyata ada satu titik tertentu mereka menjadi lemah. Lalu mempertanyakan iman. Lalu mempertanyakan keajaiban. Lalu beberapa pertanyaan yang menggelitik. Tuhan ada enggak sih? Gitu loh. Aneh gitu ya. Itu di Amerika, tidak di Indonesia, tidak di Kudus. Jadi tepuk tangan dulu untuk para usia lanjut, opa, oma gitu ya. Jadi kalau gereja ini ada komunitas itu, ya mungkin jauh lebih baik. Tapi Alkitab tadi mengajarkan sampai usia tua, sampai menutup mata kita harus tetap bertumbuh, bahkan berbuah. Yang saya mau seberangkan dan sampaikan seringkali banyak yang salah paham dan salah mengerti tentang bagaimana ditanam, bertumbuh dan berbuah. Next lagi. Jadi judulnya adalah ini, ditanam, bertumbuh, dan berbuah. Lalu ini yang jadi persoalan hari-hari ini, banyak orang ya pindah dari tempat satu ke tempat yang lain dalam ibadah. Karena mulai mempersoalkan, dia merasa dia sedang tidak ada di tanah, di komunitas, di tempat yang tepat. Nanti saya akan buktikan bahwa nggak ada itu tanah yang tepat, nggak ada. Yang ada itu orang Kristen itu ditanam, bertumbuh dan berbuah, itu di tangan yang tepat. Tirukan saya, tangan yang tepat, 2, 3. Tangan yang tepat, bukan tanah yang tepat. Karena hari-hari ini banyak yang mempersoalkan tanahnya nggak tepat. Gitu. Ya karena mungkin gesekan, karena mungkin persoalan, ini bicara komunitas gereja. Atau mungkin bicara karena ya menerima perlakuan yang tidak bijaksana. Beberapa bypass teman-teman itu melintasi ketua komisi, ketua departemennya datang sama saya mempersoalkan sebuah kebijakan yang tidak bijaksana. Seringkali saya goda dia, bro, bijaksana itu di gereja sana, di gereja sini bijak sini. Kok nggak ada yang amin? Belas sama sekali Pak, jawaban Anda juga tidak bijaksana. Ya itu karena kemudian orang yang jadi persoalan adalah tanahnya. Malam ini sepanjang Bapak Ibu Saudara dan saya jadi orang Kristen di tangan yang tepat, maka saya percaya nggak ada alasan untuk kita tidak bertunas, bertumbuh dan berbuah buah lebat sampai akhir umur hidup kita. Yang percaya katakan amin dulu. Karena itu tanya pada Alkitab, bagaimana hidup itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan, bahkan sampai tua. Sekalipun teks yang kita baca tadi ada kalimat kata berakar, tapi secara implisit namanya ditanam berarti dia pasti berakar. Dan kemudian baru dia bertunas, baru dia bertumbuh dan berbuah-buah lebat sampai akhir umur hidupnya. Dan dari teks yang kita baca, saya mencoba menyeberangkan kebenaran bagi kita. Next lagi, jadi agar kita bertumbuh. Atau lebih tepatnya dimulai dari agar kita berakar, bertumbuh dan berbuah sampai tua. Mestinya begini, semua kita ini rela. Atau lebih lagi kita ini mau. Artinya clear, selesai. Ditanam oleh tangan yang benar. Dan bicara ditanam itu saya memilih
dua hal yang paling penting, yaitu keluarga dan gereja. Kenapa saya pilih keluarga dan gereja? Karena memang Tuhan tidak pernah bikin lembaga-lembaga lain. Yang saya periksa, yang saya konfirmasi, hanya dua lembaga yang Tuhan bikin dalam perjalanan kita sebagai umat manusia. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah gereja. Tidak ada lembaga lain yang Tuhan buat, gereja, keluarga, keluarga, gereja. Dan seringkali gereja keluarga itu oleh PP Perjanjian Baru dibolak-balik. Dan bukankah Tuhan memang memulainya begitu ketika dia mau menyerahkan nyawanya, 7 perkataan salib sebelum yang terakhir, it is finished. Dia berkata kepada ibunya, ibu, lalu disuruh melihat murid-muridnya. Mereka adalah anak-anakmu, inilah anak-anakmu. Dan kepada murid-muridnya ia berkata kepada murid-muridnya, ia berkata untuk ibunya, anak-anakku inilah ibumu. Kata Alkitab sejak saat itu, Ibu Yesus dan murid-muridnya, murid-murid dan Ibu Yesus tinggal bersama-sama. Dan Paulus menggarisbawahi, kita adalah keluarga Allah. Semuanya orang asing dipanggil dalam keluarga Allah yang besar. Jadi gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Dan karena itu yang pertama bicara keluarga, mesti selesai. Sudah clear. Ada banyak orang yang sampai usia sekian, itu tetap tidak bisa menerima selesai, finish. Terhadap keluarga di mana ia ditaruh dan ditanam. Waktu kita ada di tengah keluarga, kita tidak bisa memilih punya ayah kayak apa. Punya ibu seperti apa. Dan beberapa yang sangat beruntung, dia punya ibu kandung dan ayah kandung. Dan sempat diasuh dan hidup di tengah mereka. Tapi ada kalanya ayah dan ibu kandung bukan ayah dan ibu kandung yang diharapkan oleh seorang anak bertumbuh. Seorang ayah yang banyak B-nya, pemabuk, peminum, sama aja pemabuk, peminum, penjudi, penzina, lalu kemudian pemukul. Dan ada orang-orang yang tinggal dan hidup. Punya ayah yang macam begitu. Lalu ibu juga sama, kita tidak pernah bisa pilih punya ibu kayak apa. Dan bukankah semua kita lahir, Tuhan tidak pernah kasih form dan pilihan. Mau jadi orang apa, seperti apa. Kalau boleh ada form, mungkin saya memilih jadi orang bule. Gitu. Tinggi besar, kulit putih, hidung mancung. Saya lahir bukan bule, bulak. Gitu. Kalau boleh pilih kita mau lahir dalam keluarga ningrat bangsawan. Akhirnya kita dilahirkan. Bukan bangsawan ningrat, tapi bangsawan, bangsane wong tangi-tangi awan. Gitu. Karena tidak bisa hadir pagi hari, hadirnya itu siang-siang, itu kan bangsawan, bangsane wong, tangi-tangi awan. Gitu. Tapi ada banyak orang yang tetap tidak clear ketika Tuhan taruh dalam keluarga macam begitu. Malam ini saya berharap kita selesai. Karena ketika kita terima Kristus kita diselesaikan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Trauma, luka, kekecewaan, penderitaan yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Kita mesti selesaikan dan clear itu. Ayatnya next lagi, mereka yang ditanam. Kata ditanam berarti ada yang menanam. Di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14 itu dalam terjemahan lain, terjemahan lama dikatakan barang siapa yang telah tertanam dalam rumah Tuhan. Ia akan berbunga-bunga dalam segala halaman Allah kita. Yang berikutnya barangkali menurut saya sama gereja. Januari ini saya masuk dalam penggembalaan tahun ke-33. Saya katakan kepada jemaat tidak pernah saya secara personal datang, apalagi memaksa, apalagi menahan saudara untuk berjemaat, untuk saya gembalakan dalam hidup saya. Orang datang dan pergi. Beberapa, ada banyak kesaksian yang dituntun oleh Tuhan hadir di ibadah saya. Awal-awal saya pengembalaan dulu ada seorang pindah dari kota Jakarta ke kota Malang. Dan tentu biasanya orang pindah ke gereja di mana ia dari kecil bertumbuh. Itulah gereja, itulah style, itulah gaya, itulah kenikmatan dia dalam liturginya. Dan kata dia sudah 4 minggu, sudah 1 bulan ia cari itu. Gereja tidak pernah ketemu. Zaman dulu nggak ada dot, zaman dulu nggak ada Google Map, apalagi WASE atau GPS. Tahu GPS? GPS itu singkatannya kata orang Jawa, goblok pasti sampai. Gitu.
Itu GPS. Jadi kalau Anda nggak tahu kemana, di mana arahnya, lalu Anda buka GPS itu goblok, pasti sampai. Sampai Anda. Dulu nggak ada, jadi dia cari-cari. Waktu dia ngomong itu, saya ngomong, sudah benar arahnya, sudah benar daerahnya. Kata dia, saya ubek-ubek, saya nggak ketemu Pak. Tapi satu kali saya pulang dari kota Surabaya menuju rumah saya. Dulu gereja saya yang lama ada di Main Street, di jalan besar kayak begini nih. Lalu kemudian dia lewat. Lalu kenapa dia toleh gitu. Dan ada tulisan GBI gitu ya. Di Jakarta, bicara gereja GBI, famous, terkenal di Jakarta. Jadi akhirnya saya ada di sini Pak, saya berjemaat di sini. Dan saya yakin percaya, berarti dia ditempatkan, dia dituntun oleh Tuhan. Jadi karena itu yang kedua sama, bicara gereja kita mesti make sure, yakinkan dirimu. Di tempat ini Tuhan taruh, di tempat ini saya ditanam, di tempat ini saya bertumbuh. Dan itu tadi, katakan tidak ada tanah yang benar. Yang ada itu tangan yang benar. Sepanjang kita yakin Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita. Maka kita juga harus yakin tidak ada yang tepat bagi kita untuk kita ditaruh di komunitas gereja yang mana. Mungkin kalau itu mau diluaskan bisa kota, bisa komunitas pekerjaan. Karena rupanya ada orang-orang yang berusaha tidak nyaman. Ya, mungkin dia ingin nanti kalau aku dimutasi ke sini. Gitu ya. Cuma karena situasi, kondisi, karena keputusan atasan. Akhirnya Anda mesti dimutasi ada di sini. Gitu ya. Mungkin ada banyak orang yang protes tidak terima. Apalagi sudah berdoa bergumul. Apalagi mungkin beberapa sudah pakai orang dalam. Tahu orang dalam? Gitu ya. Anak-anak generasi sekarang katanya nggak ada gunanya Anda prestasi, CV-mu bagus. Yang paling hebat itu kuasa orang dalam. Gitu ya. The power of recommendation, kata Mark Zuckerberg. Gitu ya. Jadi kalau orang direkomendasi ada orang dalam, tidak peduli prestasimu sedikit lebih bawah atau jauh lebih bawah. Dari CV-CV yang masuk, yang dikumpulkan oleh corporate, Anda pasti diterima karena kuasa orang dalam. Gitu ya. Karena kemarin saya juga ketemuan dengan ASN, gitu ya, ASN satu lembaga. Kebetulan dia diundang teman saya, ketemu saya. Lalu dia ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita yang di kota ini akan pensiun. Jadi dia ngomong, tolonglah Pak, saya ini yang kabupaten didoakan supaya saya ada di kota ini. Kebetulan dia jemaat saya. Saya ngomong, gak usah ditolong, langsung aja saya kenal pimpinanmu. Jadi saya langsung telepon pimpinannya. Lalu dia ngomong, Boksu apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol. Lalu ada yang bisa dibantu gitu ya. Iya, saya telepon Anda jadi ada hal yang perlu ditolong dibantu. Jadi ini kan sudah mau pensiun. Dan ini mohon ditaruh di kota. Lah itu menurut itinya ditaruh di Banyuwangi. Jangan ditaruh di Banyuwangi. Kalau dia ditaruh di Banyuwangi, saya kehilangan jemaat. Oh itu jemaatnya Boksu, ya jemaat saya. Masa kamu tidak kasihan jemaat saya jadi hilang satu keluarga gara-gara dimutasi ke Banyuwangi. Tahu nggak? Cari jemaat itu susah. Jadi tolong jangan jemaat saya dipindah jauh-jauh gitu ya. Baik. Saya akan coba usahakan gitu ya. Perkara nanti dia ditaruh di Banyuwangi tidak di kota, menurut saya ya ada tangan Tuhan yang akan menempatkan dia ditaruh di mana. Tapi yang jelas malam hari ini untuk kita bisa berakar dengan baik. Tertanam ada di situ dan harapan Tuhan bertumbuh dan harapan lagi berbuah-buah. Maka taulah kita ini harus ada pada tangan yang benar. Next lagi. Jadi mau ditanam, rela tertanam. Oleh tangan yang benar. Bukan mencari sendiri tanah yang dianggap benar. Next lagi. Karena tidak ada tanah yang benar, tidak ada tanah yang benar. Yang ada adalah tangan yang benar sang penanam. Ya kalau kita boleh ambil contoh acak di dalam Alkitab. Ya kalau ngomong Nuh, ya mungkin Nuh bisa protes. Dia berada pada zaman yang tidak benar. Di tempat yang tidak benar. Karena gak ada seorang pun yang mencari Allah. Nuh diutus untuk menjadi pemberita Injil. Kasih tahu akan ada punishment, akan ada hukuman. Kalau kita hitung rentangnya, dia disuruh buat kapal sampai dia masuk kapal. Seingat saya kalau tidak salah hitung 120 tahun. Karena ada orang-orang sebangsanya yang mencari Allah. Tidak ada orang-orang yang pada zamannya itu cari Tuhan. Dan Nuh serukan itu. Tapi nggak ada kan? Dan Nuh hanya berhasil rekrut atau penginjilannya masuk cuma ada 3 orang kepada mantu-mantunya, gitu kan?
Karena ketika masuk Batra, Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Yang pernah sekolah minggu tahu lagunya itu, ya masuk Batra. Nggak ada kan? Sebut acak lagi, Daniel. Mungkin Daniel juga merasa paling enak dia ada di negeri berlimpah susu dan madunya. Tuhan janjikan ada di sana. Bisa setiap hari ada di Yerusalem, di bait Allah, berdoa siang dan malam. Mungkin dia bicara rohaninya sudah bertumbuh dengan baik. Karena ketemu imam besar ada. Dan ritual-ritual tuntutan Taurat bisa terpenuhi. Yang ada Daniel itu ada pada zaman Nebukadnezar. Dan semua perwira-perwiranya dan tentara menyerbu Yerusalem. Lalu Israel diporak-porandakan, Yerusalem diruntuhkan, bait Allah dihancurkan. Lalu Daniel tercerabut daripada tanah yang mungkin dianggap benar dan tepat. Dan Daniel harus ada sebagai orang pembuangan. Tapi pada masa pembuangan muncullah nabi-nabi hebat. Orang-orang hebat. Yehezkiel, Yesaya, Yeremia. Itu adalah orang-orang pada zaman pembuangan. Dan muncullah orang-orang hebat Nehemia. Lalu kemudian muncullah anak-anak SMA. Tahu anak-anak SMA? Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ada di mana? Mungkin mereka kalau boleh ngomong bukan di tanah yang benar. Enggak ada benar-benarnya Yerusalem jauh. Enggak ada nikmat-nikmatnya hidup. Mereka orang jajahan. Tapi karena ditanam oleh tangan yang benar. Kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap bertumbuh. Dan kita tahu mereka adalah orang-orang hebat. Mungkin di tanah yang mereka anggap tidak benar. Jadi hari ini jangan pernah persoalkan tanahnya. Sepanjang Anda ada di tangan yang benar. Ditanam di mana, di tempat mana, di kota mana, di gereja. Tempat ini menurut saya Anda mesti make sure. Kalau Tuhan tanam itu. Berakarlah, bertumbuhlah dan berbuah-buah lebat ada di situ. Ambil contoh acak lagi mungkin Yusuf. Yusuf ngomong begini, itu bukan tempat yang benar. Saudara namanya saudara dukung mendukung. Dia dibenci oleh saudaranya yang terakhir mau dibunuh oleh saudaranya. Untuk punya saudara satu, jangan kita menumpahkan darah kita sendiri saudara kita. Tapi tidak lebih baik juga dia dijual sebagai budak. Dia dimasukkan penjara. Dan pada tanah-tanah keadaan seperti itu justru Yusuf berakar lebih dalam. Bertumbuh dan bertunas. Sehingga pada akhirnya ia tahu apa yang Tuhan maksudkan. Ia menjadi berkat bukan hanya bagi bangsanya tapi banyak bangsa dari tanah Mesir itu. Orang Israel sama kan? 400 tahun berteriak berdoa. Di mana mereka bukan di tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangnya Abraham. Tanah yang berlimpah susu dan madunya diperbudakan. Tambah lagi 40 tahun di padang belantara. Kalau mau lompat itu kepada perjanjian baru. Mungkin yang dianggap tanah yang nikmat, nyaman. Ya rasul-rasul itu kan. Mereka tinggal, mereka hidup bersama dengan Yesus. Juru selamat. Guru di atas segala guru. Tapi ada satu juga. Yang jadi pengkhianat itu. Ternyata tidak menjamin tanah yang benar. Itu menumbuhkan. Yesus ditangkap. Semua murid-muridnya lari. Tidak menunjukkan juga kedewasaan secara rohani. Dan lalu setelah itu gereja bertumbuh. Dan mungkin orang seringkali mempersoalkan pemimpin gembala. Nah, ini yang memimpin rasul-rasul loh. Rasul itu penatuannya. Tapi juga ada percekcokan, ada ketidakterimaan dari pelayanan rasul-rasul. Makanya dia akan diangkat karena ada ketidakpuasan, ada ketidakterimaan. Yang memimpin rasul, apalagi gembalamu Gideon Sugiharto. Atau Gideon yang jauh dari rasul, jauh dari Yesus. Karena itu bukan soal tanahnya. Tangan yang tepat di mana engkau ditaruh. Tapi sebentar aja itu kan gereja dipimpin oleh rasul. Setelah itu diizinkan oleh Tuhan. Aniaya. Lalu kemudian mereka terdiaspora di mana-mana. Tidak ada hidup yang nyaman, yang tepat. Semua orang Kristen tersebar di mana-mana. Jadi hari ini orang Kristen modern. Jangan persoalkan di tanah di mana engkau ditanam. Asal engkau berada pada tangan yang tepat. Tangan Tuhan yang menanam engkau. Pasti engkau bisa berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah sampai kita menutup mata. Yang menangkap katakan amin. Yang bingung katakan aman Pak, aman diteruskan. Next lagi. Jadi orang yang berakar
dalam hadirat Tuhan. Tidak akan pernah terjerabut oleh badai dunia, oleh gelombang, oleh gesekan, oleh apapun juga. Next lagi. Jadi kalau kita sudah ditanam dengan benar, oleh Tuhan akan menumbuhkan kita dengan cara yang indah dan luar biasa. Karena itu yang berikutnya, bagaimana kita bisa berakar? Next lagi. Bisa bertumbuh dan berbuah sampai tua. Itu tadi, di tanah yang subur, di tanah yang Tuhan tanam, atau di tempat yang Tuhan tempatkan kita ada di situ. Ayat 13 katakan itu, next lagi. Jadi orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Menarik kenapa digambarkan kayak kurma dan kayak pohon aras. Dan ada salah satu yang menjadi tradisi pengajaran turun-temurun, kurma itu katanya bisa tertanam kuat, kena badai pasir, kena musim yang 4 itu ada di Timur Tengah. Dan bicara pasir itu kan, ya bukan tanah yang tepat. Tanaman itu bisa ditaruh di tanah yang gembur, yang baik. Negara agraris kayak kita, yang kata Kus Plus negeri yang kolam susu. Lalu kemudian apalagi, ya negeri yang luar biasa, ya tongkat dilemparkan jadi tanaman. Dan itulah negeri kita. Tapi bicara padang gurun, tapi korma itu dihasilkan di sana. Konon katanya korma itu ditanam, itu bijinya mesti keduk tanah itu 2-3 meter. Ya negeri kita ini keduk tanah 20-30 cm cukup. Setelah itu tumbuhlah itu tumbuhan dengan sangat baik. Tapi korma enggak. Dan ternyata setelah ditanam di 2-3 meter, di atasnya ditaruh bebatuan, beberapa katanya taruh batu yang besar. Sehingga kemudian dia cepat aja karena di padang pasir tumbuh, tapi kena batu. Gak bisa ini, korma yang kecil gak bisa. Maka dia terbalik tumbuhnya itu ke bawah. Makanya katanya korma itu akarnya bisa sangat panjang dan jauh, bisa puluh ratus meter. Dan ke bawah terus sampai ketemu batang-batang air. Dan setelah itu kemudian ia bertumbuh, tapi tidak nampak, tidak kelihatan. Dan semakin besar, semakin kuat bertunas. Lalu kemudian sampai ia besar perlahan tapi pasti. Sampai katanya batu itu tergeser atau terguling. Baru setelah itu karena ia punya akar yang sangat panjang dan dalam. Dan batangnya sudah membesar karena ke atas tidak bisa. Maka setelah batu itu tergeser dan terguling, maka kurma itu tumbuh ke atas. Jadi jangan heran ketika kurma kena badai, kena apapun. Dan mungkin pasir, karena badai pasir bisa tergerus 1-2 meter. Kurma tidak akan pernah tumbang dan goyang. Tapi ia tetap bertumbuh. Dan rupanya seperti kita. Jadi kalau ada hal-hal yang kita di tanahnya tidak tepat, tidak enak. Mungkin waktunya kita berakar sangat dalam. Pondasi-pondasi kita dikuatkan. Bukan kita mencabut atau mencerabutkan diri dan dipindah pada tanah yang lain. Satunya adalah pohon aras. Ternyata pohon aras tumbuh di Libanon itu bukan di tanah-tanah yang gembur. Tapi di tanah yang berbatu-batu. Konon ketika dilihat itu akar-akarnya menembus batu-batu. Dan mungkin memegang dan mencengkeram itu batu-batu. Sehingga kemudian pohon aras bisa tumbuh menjulang tinggi. Kuat dahan itu, pohon itu. Karena memang ia tumbuh di tanah yang keras. Jadi kalau kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang kita anggap keras, tidak nyaman, tidak enak. Seperti Yusuf, seperti Daniel. Ya bisa jadi kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Untuk kita tidak bertumbuh sesaat, untuk tidak berbuah. Ada musim-musim tertentu. Tapi kita menjadi orang yang kuat dan dewasa. Jadi orang Kristen yang terus diberkati. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk sesaat, tapi untuk selamanya kita ada. Dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mau katakan amin. Karena saya datang dari sekolah minggu, ada banyak teman saya. Saya datang dari kaum muda, ada banyak teman saya pelayanan. Dan pada zaman saya kaum muda, ada bakaran api roh Allah pada pelajar-pelajar dan mahasiswa. Sehingga zaman itu kalau bicara retreat pelajar, pelayanan mahasiswa itu seperti lawatan Tuhan membara. Dan ada banyak teman saya yang mungkin lebih maju dari saya, lebih dipakai oleh Tuhan. Tapi hari-hari ini atau hari-hari terakhir atau hari-hari belakangan, kalau ketemu saya, dari mana bro?
gitu ya. Padahal hari Minggu gitu ya. Kalau ada teman, dari mana Bu? Pelayanan. Pelayanan di itu dia tetap pelayanan gitu. Tapi kalau sudah ngomongnya gelagu-gelagu itu hari Minggu, saya lihat sudah padam apinya. Sudah tidak pelayanan lagi, sudah tidak gereja lagi. Dan itu banyak bukan hanya pada komunitas saya. Saya pikir Bapak Ibu sudah menemui komunitas-komunitas macam begitu dan teman-teman macam begitu. Sudah tidak berbuah lagi, tidak jadi berkat. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada hidup setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dan hadir pada ibadah malam hari ini. Kiranya kita ada melayani 10-20 tahun lagi kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Kita tetap melayani. Sekalipun nanti kita gandeng cucu kita. Orang katakan kita tetap melayani jadi berkat. Sekalipun tidak mudah. Pelayanan itu tidak mudah. Tapi mari kita menjadi pohon seperti kurma. Dan pohon aras tetap tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat sampai akhir umur hidup kita. Next lagi. Pohon aras dikenal karena tingginya, kekuatan dan keharumannya. Tapi akar pohon aras itu ternyata menembus batu. Artinya pertumbuhan yang sejati tidak terjadi ya di tempat-tempat yang lembek, di tempat-tempat, tapi itu terjadi di tempat yang keras. Dan pohon aras tertanam tumbuh di situ. Jadi rupanya tempat yang mungkin tidak ideal. Tempat yang mungkin tidak baik. Ada kalanya Tuhan tangan yang benar. Itu menanam saudara ada di situ. Next lagi. Jadi Tuhan sering menumbuhkan kita di tempat yang tidak mudah. Justru mungkin dalam tekanan. Tapi disitulah karakter kita sedang dikeraskan, sedang dikuatkan. Dan iman kita juga sedang diteguhkan oleh Tuhan menjadi iman yang kuat. Next lagi. Rick Warren pernah katakan begini. Seperti pohon aras pertumbuhan sejati tidak terjadi dalam semalam. Next lagi. Jadi rupanya Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita. Daripada mempercepat karir kita. Kata Rick Warren. Yang ini saya rindu. Jemaat baca dengan saya. 2, 3. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada mempercepat karir kita. Tapi hari-hari ini saya lihat generasi Z, anak-anak muda, ya minta maaf anak-anak, ya katanya teens gitu ya. Itu suka yang begini-begini, sodok-sodok gitu ya. Lalu kemudian mau cepet tampil dan sebagainya. Padahal ada proses yang harus dijalani. Karakter yang sedang dibentuk. Tapi rupanya memang generasi ini dipengaruhi oleh ya zaman yang memuja percepatan. Gitu ya. Awal-awal data itu di launching 1G, 2G. Sekarang sudah ditinggal 5G. Bahkan China katanya sudah 6G. Itu percepatan data. Semua serba cepat. Dulu zaman saya kecil bikin mie itu belibet. Ya repot. Tapi saya SMA bikin mie itu sebentar aja. Cuman 1, 2 sampai 3 menit. Setelah itu keluar. Yang dibuka, kasih air, panas lalu jadi mie, kita makan. Saya khawatir zaman cepat, nanti kita punya mie yang dibuka, lalu kita kasih abab kita. Lalu jadi mie. Gitu. Karena memang dunia serba cepat dan maunya cepat-cepat gitu. Cuma kan cepat-cepat kan, yang lelet-lelet, yang lambat-lambat ditinggal tuh. Tapi rupanya pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani kita, gak bisa pohon aras itu tidak tumbuh semalam. Saudara mau jadi pelayan Tuhan yang sampai masa tua kita tetap berbuah. Itu ada proses yang dibentuk oleh Tuhan. Ada karakter yang dipersiapkan. Karena kan kata-kata motivasi ngomong begitu dengan segala cara, dengan karisma, dengan talenta, dengan apapun. Orang bisa buka banyak pintu. Tapi supaya banyak pintu itu tetap terbuka. Karakter yang mempertahankan itu. Katanya sama, orang mau sampai puncak yang tinggi dengan segala cara bisa. Tapi untuk engkau tetap ada di puncak yang tinggi itu, karaktermu yang akan menjaga engkau ada di situ. Dan rupanya begitu, saya kenal dengan banyak orang dalam perjalanan keimanan, pelayanan, sama. Kadang orang undangan itu Pak Pendeta, bagus loh khotbahnya. Gitu. Saya teringat teman saya ngomong begini. Pendeta tamu itu khotbahnya itu yang merebut hati jemaat 90%. Karakternya cuma 10%. Karena gak ada yang tahu kan dia datang dan pergi
Paling-paling yang tahu-tahu dikit adalah teman-teman hospitality yang ngajak dia makan, yang ngajak dia pergi ke sana. Lalu apa yang dikerjakan dan dilakukan itu 10%. Tapi kata teman saya, jangan khawatir bro. Kalaupun kau jadi pendeta, khotbahmu tidak bagus-bagus amat, gak apa-apa. Khotbahmu bagi jemaat itu cuma punya pengaruh 10%. 90% jemaat itu lihat gembalanya itu ada pada karakter dan kehidupannya. Kok gak ada yang amin? Ya, jadi kalau gembala itu khotbahnya, ya tidak baik-baik amat, oke lah. Saya kenal ada banyak teman saya khotbahnya tidak baik-baik amat. Kalau dia khotbah, beberapa jemaatnya sudah. Tapi jemaatnya belasan ribu. Luar biasa. Dan menurut saya begitu. Karena kalau dia khotbah beberapa. Tapi ada banyak orang bertumbuh di situ hebat. Ternyata ada karakter yang luar biasa yang ia punya. Tapi saya ngomong sama jemaat saya, ya khotbah saya jabuto lah. Ya lumayan lah, bisa didengar. Saya tidak ingin juga jadi pengkhotbah, lalu jemaat saya. Jadi kalau itu banyak kursi gereja saya rusak. Itu gara-gara pendeta yang tidak enak didengar. Saudara. Dulu kursi gereja saya dari Oscar, lalu di belakang itu banyak lukisan wajah pendeta. Saudara. Rupanya jemaat saya itu suka usil. Jadi kalau ada pendeta khotbahnya ngalor ngidul tidak jelas. Lalu digambar sama dia. Pindah gereja baru saya memilih kursi. Ya Bu Elva tahu. Itu serba hitam. Dan itu datang dari kain. Jadi tangan-tangan saya tidak bisa mengapa-apakan. Kalau ada pendeta barangkali gak enak didengar khotbahnya. Ya sudah bayangkan aja dalam image-mu. Tapi katanya itu saya setuju itu. Ya pendeta tamu itu 90% yang dilihat, yang dikagumi jemaat kita itu adalah ya khotbahnya, tapi 10% orang nggak tahu. Tapi jadi gembala itu adalah panggilan di mana orang harus lihat karakter hidup kita. Dan hanya 10% adalah pelayanan-pelayanan kita dan lain sebagainya. Karena itu mari kita berada pada tanah di mana Tuhan tanam kita. Dan sekalipun itu tanah yang tidak mudah dan gampang. Karena kata Rick Warren, Tuhan itu lebih tertarik membentuk karakter kita daripada mempercepat daripada karir kita. Next lagi. Jadi rupanya setelah berakar, bertumbuh dan hasilnya pasti terlihat Tuhan tidak hanya ingin saudara dan saya menjadi kuat. Tapi kita juga berbuah. Karena itu yang terakhir, apa harapan Tuhan ketika kita sudah rela mau clear selesai dengan tempat di mana Tuhan taruh saudara dan saya. Lalu kita ada pada tempat itu bertumbuh bersama dengan tangan yang benar itu. Maka ini yang next lagi Tuhan ingin agar berakar, bertumbuh dan berbuah sampai tua. Maka berbuah sampai tua, sampai akhir umur hidup kita. Jangan sesaat, jangan musim-musim tertentu, jangan hanya semusim juga. Tapi terus kita ini bertumbuh sampai akhir. Karena itu harapan Tuhan. Jadi jangan hanya menyala saat-saat tertentu. Karena Tuhan pernah tegur salah satu jemaat pada 7 jemaat di kitab Wahyu. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Roh yang menyala, semangat yang menggebu. So gak ada lagi. Dan mereka menjadi jemaat yang suam kuku. Tahu suam kuku? Adem gak, panas gak. Gitu ya. Dan kata Tuhan lebih baik aku muntahkan kau. Kayak itu malam ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Supaya kita terus menjadi berkat, bertumbuh dan terus bertumbuh. Next lagi, ini ayatnya yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini TB1 maksudnya, ini yang dicuplek bukan TB2. Menjadi gemuk dan segar. Versi mudah dibaca katakan meskipun mereka sudah tua. Mereka terus berbuah seperti pohon yang muda dan sehat. Next lagi. Rupanya pohon yang hidup tidak pernah berhenti berbuah. Demikian juga orang yang hidup di dalam Tuhan. Tidak peduli usia, situasi, atau musim. Ia tetap menghasilkan itu buah. Next lagi. Buah bisa berupa kasih, kesabaran, hikmat, pengaruh. Ya, atau jiwa yang diselamatkan. Saya singgung soal kasih. Karena ada banyak orang itu semakin dalam pelayanan, semakin sering pelayanan.
Itu kasihnya bukan semakin luas dan lebar. Tapi kasihnya mulai pilih-pilih. Orang yang pernah membenci, orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah melakukan dia tidak baik, lalu kasihnya jadi hambar. Yesus tidak begitu loh. Petrus itu akhir sebelum Yesus ditangkap. Guru, kalau ada yang tangkap kau, Petrus maju. Masuk penjara, Petrus ganti. Mati, jangan, saya saja. Itu kalau seandainya Yesus adalah saya dan tahu tentang masa depan, awakmu itu gedabrus. Gitu. Tapi bahasa Yesus ngomong begini, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah sangkali saya 3 kali. Oh enggak, Petrus ngomong macam-macam enggak. Ternyata betul kan. Yesus ditangkap, dia lari. Dan semua murid yang lain juga lari. Dan ketika murid-murid itu lari, saya cuma batin begini. Rupanya murid-murid ini mengerti ilmu bela diri. Di dunia ini banyak ilmu bela diri. Ada perguruan persilatan. Jurusnya macam-macam. Ya jumlahnya macam-macam. Tapi jurus terakhir sama. Kabur, melayu. Gitu. Jadi kepepet ini murid kabur, melayu. Dan dari jauh itu cuma lihat-lihat. Lalu kemudian mulai oleh anak kecil. Om, kayaknya saya sering lihat kamu sama dia. Ngawur omonganmu. Arek cilik. Kagen cangkem. Gitu. Itu kata orang Jawa Timur, minta maaf. Sing kena ya omong. Gitu. Pindah dia. Ternyata terakhir untuk meyakinkan kata Alkitab. Petrus mengutuki dan bersumpah tidak kenal Yesus. Kan kita tahu Yesus itu bukan hanya manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Dan kalau Anda bersama dengan sahabat sejak kecil dan sahabat kental, konco akrab, terus omongannya begitu. Itu kata istri saya sakitnya bukannya di sini dengkul barang loro kabeh. Tapi Yesus itu luar biasa. Dan kasih itu yang saya ingin ada pada saya sebagai gembala. Dan ada pada setiap saudara. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jumpa dengan Maria. Dia kasih tahu, aku tunggu murid-murid di Galilea. Dan ada satu murid yang sudah merasa tidak cocok jadi murid, jadi rasul. Dan Injil Markus mencatat dengan detail ada koma. Dan juga kepada Petrus. Ada undangan khusus. Yang lain cuma murid-murid aku tunggu. Tapi Petrus dikasih private invitation. Dan juga kepada Petrus. Karena undangan khusus itu membesarkan hatinya. Rupanya Petrus ngomong, lebih baik aku ya dianggap murid. Karena dia sudah menyesal, sudah menangis. Kata Alkitab dia nangis terseduh-seduh. Karena melakukan hal yang ya kayak begitu konyol sekali. Tahu nangis terseduh-seduh, sambil nangis dia ngomong seduh. Itu nangis terseduh-seduh. Dan di Danau Galilea, dia inspired dan di cover lagi Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan sejak itu dipulihkan kasih Petrus. Saya sebagai gembala ingin kasih yang begitu ada atas semua jemaat saya. Kadang tidak mudah bagi saya sebagai manusia. Ketika dipercaya ada orang-orang. Yang kata orang Makassar ini, orang Timur sih. Tak nunduk, burine menanduk. Gitu. Tapi ya tetap setia jadi jemaat saya. Tetap setia jadi pelayan saya. Bagi saya, ya Tuhan tempatkan orang-orang macam begitu untuk mengasah saya. Untuk membentuk karakter hidup saya sebagai gembala. Dan saya belajar ketika dengar kabar, dia membutuhkan pertolongan. Saya rindu kasih Tuhan semakin luas dalam hidup saya. Dan itu tidak mudah kekasih Tuhan. Ketika kita berbenturan, ya kata orang Jawa ketika bentes sama orang lain. Apalagi itu teman pelayanan. Kasihmu masih sama, kasihmu masih luas. Atau ketika dengar dia ngalami sesuatu, saya tidak tahu. Jangan-jangan kita pakai bahasa Jawa kita, syukur. Gitu. Bukan syukur, syukur. Gitu. Jatuh kita begitu. Artinya kita nggak kasih, kita nggak kayak Kristus, kasih Kristus tanpa syarat. Dan kalau kita dewasa harusnya kita punya kasih yang seperti dia. Arti berbuah itu kasihnya kayak begitu, kesabarannya makin panjang, hikmatnya makin bertambah, pengaruhnya itu makin luas dan mempengaruhi banyak orang.
dan menyelamatkan banyak jiwa. Next lagi. Jadi rupanya yang diharapkan oleh firman Tuhan, mari kita sampai hidup kita selesai, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Karena ayat 16 katakan begitu untuk memberitakan bahwa, next lagi, bahwa Tuhan itu benar. Jadi tujuan daripada semuanya itu bukan untuk saya. Ada banyak orang bertumbuh itu hebat, semakin rohani, semakin dewasa, semakin berhikmat. Tapi orang gak lihat Kristus, orang lihat dirimu, orang kagum padamu. Jangan-jangan kita salah bertumbuh. Karena tujuan daripada pertumbuhan ini ayat 16 itu ditulis untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan yang nampak, Tuhan di depan. Bahwa dia gunung batu kita, tidak ada kecurangan pada kita. Next lagi. Jadi inilah tujuan akhir dari semua pertumbuhan kita. Bukan agar kita dipuji, tapi agar nama Tuhan dikenal. Dia benar, dia setia. Bukan agar kita yang tinggi dan menonjol, tapi agar Tuhan itu diketahui oleh banyak orang. Bahwa dia adalah Allah yang teguh. Next lagi. Jadi tanda orang yang berbuah sampai tua. Bukan seberapa muda semangatnya, tetapi seberapa dalam kasihnya dan berapa segar imannya. Yang terakhir, Charles Spurgeon, hamba Tuhan besar itu. Saya undang teman-teman yang melayani musik pujian bisa maju ke depan. Bukan berapa lama kita hidup. Yang penting, tapi berapa banyak buah yang kita hasilkan bagi kemuliaannya. Next lagi. Malam ini Tuhan ajar kepada saudara dan saya bahwa ada 3 hal yang diajarkan. Next lagi. Yang pertama, mari kita belajar untuk rela mau ditanam oleh tangan yang benar. Yang berikutnya, mari kita tahu kita berada pada tanah yang Tuhan tempatkan itu. Mari kita bertumbuh, berakar, bertunas dan berbuah. Dan yang terakhir, bukan sesaat, bukan musim-musim tertentu, sampai pada masa tua kita, akhir umur hidup kita tetap berbuah, jadi berkat bagi banyak orang. Yang diberkati firman Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus,